Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 26. Tetapi seorang dari kedua orang berwajah kotor itu justru tertawa. Katanya, "Kenapa kami harus menyerah untuk ditangkap, sementara kami merasa diri kami justru berjasa?" Kedua orang pengawal itu benar-benar telah kehilangan kesabaran. Yang seorang telah memberikan isyarat kepada yang lain, sehingga keduanya pun kemudian telah melangkah merenggang untuk mengambil jarak yang satu dengan yang lain. Keduanya telah bersiap menghadapi kedua orang yang berwajah kotor itu. Ternyata kedua orang berwajah kotor itu pun telah bersiap pula. Tanpa melepaskan caping mereka yang lebar, mereka pun telah mengambil jarak pula, sehingga dengan demikian maka mereka telah berhadapan seorang dengan seorang. Kedua pengawal itu berusaha untuk mengenali wajah kedua orang yang dengan sengaja telah mengganggu mereka. Tetapi selain wajah itu kotor, wajah itu seolah-olah telah terlindung oleh bayangan caping mereka yang lebar yang menutupi kepala mereka. Sehingga dengan demikian, kedua pengawal itu sama sekali tidak melihat garis-garis wajah lawan-lawannya. Apalagi dalam keremangan malam. Dengan demikian, maka memang tidak ada pilihan lain dari para pengawal itu selain memaksa keduanya menyerah dengan kekerasan. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang sudah siap itu mulai bergerak. Lambat, tetapi masing-masing berusaha untuk mengetahui kemungkinan yang mereka hadapi dalam olah kanuragan. Selangkah demi selangkah, maka mereka pun mulai memancing perkelahian. Serangan-serangan yang pertama bukannya serangan yang sebenarnya. Namun ketika tangan dan kaki mereka telah mulai bersentuhan, maka mulailah mereka berloncatan. Serangan-serangan pun menjadi semakin mantap dan kuat. Sementara gerak mereka pun menjadi semakin cepat. Orang yang mengikatkan ikat kepalanya di lambung telah berkelahi dengan pengawal yang bertubuh tinggi. Meskipun badannya tidak terlalu besar, tetapi agaknya anak muda itu memiliki kemampuan gerak yang sangat cepat. Tangan dan kakinya termasuk panjang sebagaimana tubuhnya yang tinggi. Dengan kemampuan yang disadapnya dari para perwira Jipang, maka anak muda yang bertubuh tinggi itu telah menyerang lawannya dengan kekuatan yang semakin meningkat dan kecepatan yang semakin tinggi. Orang yang mengikatkan ikat kepalanya di lambung itu seolah-olah hanya melayaninya saja. Ketika pengawal bertubuh tinggi itu bergerak semakin cepat, maka lawannya bergerak semakin cepat pula. Jika pengawal bertubuh tinggi itu meningkatkan kekuatannya, maka lawannya pun telah meningkatkan kekuatannya pula sehingga dalam benturan-benturan kekuatan yang terjadi orang berwajah kotor itu tidak terdorong surut. Sementara itu orang yang menyangkutkan ikat kepalanya di leher telah bertempur dengan seorang anak muda yang tubuhnya tidak terlalu tinggi. Tetapi dadanya nampak bidang dan tubuhnya kokoh kuat seperti seekor kerbau jantan. Geraknya pun cepat dan meyakinkan. Justru karena tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, namun mantap dan kokoh, geraknya lebih banyak pada bagian bawah sebagaimana ia lebih banyak menyerang bagian tubuh yang rendah. Tetapi kakinya yang kokoh itu sekali-kali menyambar dengan kekuatan yang mengagumkan mengarah ke lutut lawannya. "Ah," desah orang yang menyangkutkan ikat kepala di lehernya. "Kau luar biasa. Jika tumitmu mengenai lututku, maka kakiku mungkin akan patah." Anak muda itu tidak menjawab, serangannya datang beruntun. Ketika ia kecepatan yang sangat tinggi, maka mengembang telah mematuk ke arah lambung. Tetapi serangan meloncat dengan jari-jarinya yang. Wah, lawannya berdesah lagi. "Ujung-ujung jarimu akan dapat mengoyak perutku." "Diam," geram anak muda yang bertubuh kokoh itu sambil meloncat menjauhi lawannya. Tetapi lawannya segera memburunya. Dengan kekuatan yang semakin tinggi anak muda yang bertubuh kokoh itu menyerangnya dengan kaki yang berputar. Tetapi serangan itu pun sama sekali tidak mengenai sasarannya. Bahkan tiba-tiba saja, hampir tidak disadari, kaki orang yang berwajah kotor itu telah menyambar kaki lawannya yang satu lagi, yang menjadi tumpuan berat badannya selagi kakinya yang satu berputar. Benar-benar di luar perhitungan anak muda itu. Karena itu, maka ia tidak sempat mengelak, sehingga kakinya yang berpijak di atas tanah itu telah disambar kaki lawannya sehingga ia pun kehilangan keseimbangannya. Anak muda itu tidak mampu bertahan untuk tetap tegak. Karena itu maka ia pun telah terdorong jauh. Tetapi dengan sigapnya ia telah berguling beberapa kali, kemudian dengan cepat melenting berdiri. Namun demikian ia tegak, terasa dadanya bagaikan didorong oleh kekuatan yang tidak terlawan.
Ternyata tangan lawannya telah melekat di dadanya. Sekali lagi keseimbangannya tergantung. Dan sekali lagi ia terdorong jatuh terlentang. Tetapi anak muda itu tidak jatuh terlentang seperti sebatang daun pisang. Ia sempat justru meloncat dan berputar di atas kepalanya. Dengan cepatnya pula ia melenting berdiri. Tetapi ia telah dikejutkan lagi oleh lawannya yang berdiri hanya sejengkal di hadapannya. Tetapi lawannya itu tidak berbuat apa-apa. Lawannya itu tidak mendorongnya, tidak pula memukulnya. Ia hanya berdiri saja hampir melekat di dadanya. Sedangkan sisi capingnya menyentuh dahinya. Anak muda itu menjadi kebingungan sesaat. Tetapi ia pun segera menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya hampir beradu dada itu adalah lawannya. Karena itu, maka ia pun telah menarik sebelah kakinya surut, dan sambil merendah ia telah menghentakkan tangannya memukul dada orang itu dengan ayunan tangan lurus ke depan. Jarak mereka sangat pendek. Karena itu, maka pukulan itu tentu akan meruntuhkan isi dada orang yang berwajah kotor itu. Tetapi anak muda itu sekali lagi terkejut. Orang itu sempat bergeser menyamping ke sisi tangannya yang menyerang. Dengan cepat orang itu menangkap tangan pengawal itu dan sebelum pengawal itu sempat berbuat sesuatu, tangan itu telah terpilin ke belakang sehingga tubuh pengawal itu pun telah terputar pula. Ketika pengawal itu berusaha untuk menghentakkan diri tiba-tiba saja sebuah pukulan yang keras telah mengenai punggungnya, tepat di bawah tengkuk. Pada saat yang demikian itu, tangannya yang terpilin itu pun telah terlepas sehingga anak muda itu justru jatuh terjerembab. Wajah anak muda itu telah menyentuh tanah, sehingga wajah itu pun telah menjadi kotor, bahkan lebih kotor dari wajah lawannya. Sejemput pasir telah melekat di bibirnya sehingga mulutnya rasa-rasanya telah tersumbat. Ketika anak muda itu berguling menjauh, lawannya tidak memburunya. Dibiarkannya anak muda itu bangkit sambil mengibas-ibaskan kepalanya dan membersihkan mulutnya dengan tangannya. Bahkan kemudian dengan lengan bajunya. Orang berwajah kotor itu ternyata sangat menyakitkan hati. Ia justru tertawa melihat keadaan anak muda yang telah menelan sebagian pasir di mulutnya itu. Sementara itu, kawannya yang bertubuh tinggi pun mengalami nasib yang sama. Anak muda bertubuh tinggi itu justru telah terlempar ke dalam parit di pinggir jalan. Begitu ia berusaha bangkit, tiba-tiba saja terasa kepalanya bagaikan dibebani sebongkah batu hitam, sehingga tanpa dapat berbuat sesuatu kepalanya itu telah terbenam ke dalam air. Betapapun ia berusaha, tetapi pengawal bertubuh tinggi itu tidak kuat mengangkat kepalanya dari dalam air. Tanpa dikehendakinya, maka beberapa teguk air dari parit itu telah tertelan ke dalam perutnya. Baru sejenak kemudian, kepalanya itu dilepaskan oleh lawannya, sehingga ia dapat meloncat berdiri. Anak muda bertubuh tinggi itu mengumpat-umpat. Tetapi lawannya yang telah berdiri di atas tanggul parit itu tertawa berkepanjangan. Nampaknya kau sangat haus anak muda, berkata lawannya yang berwajah kotor itu. Perkelahian ini baru saja mulai. Kau sudah tidak dapat menahan perasaan hausmu sehingga kau telah minum beberapa teguk air parit yang kotor itu. Anak muda bertubuh tinggi itu menggeram. Kesabarannya telah benar-benar habis, sehingga tiba-tiba saja ia telah menarik pedang pendeknya. Orang gila, ia menggeram. Jika kau mati dan tubuhmu terkapar di jalan ini bukan salahku. Lawannya mengerutkan keningnya. Tetapi ia berkata, jangan main-main dengan senjata. Jika kau bermain dengan air, kau hanya akan menjadi basah seperti kau sekarang ini. Tapi jika kau bermain dengan api, maka kau akan dapat menjadi hangus. Dan jika kau bermain dengan senjata, maka kulit dagingmu akan dapat terkoyak karenanya. Persetan, geram anak muda bertubuh tinggi itu. Aku hanya ingin membawamu menghadap pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini untuk mengetahui apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Tetapi karena kau sudah melawan, maka aku akan dapat membunuhmu di sini tanpa merasa bersalah. Orang yang berwajah kotor itu tertawa. Katanya, kau dapat saja mengatakan tanpa bersalah. Memang sebagian besar kesalahan ini tidak terletak kepadamu. Jika Wiradana tidak kawin dengan perempuan jalanan sebagaimana pengakuan perempuan itu sendiri, maka semuanya ini tidak akan terjadi. Karena itu, biarlah aku meminjam kudamu untuk mempersoalkan hal ini di tanah perdikan Sembojan. Mudah-mudahan cerita Warsi itu tidak benar. Dan pemangku jabatan kepala tanah perdikanmu tidak kawin dengan perempuan yang tidak tahu diri itu. Jangan banyak bicara, bentak pengawal yang bertubuh tinggi.
Menyerahlah atau mati. Lawannya termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling ke arah kawannya, maka perkelahiannya pun agak sedang terhenti. Namun kawannya itu sempat berkata, "Aku memberi kesempatan kepada lawanku untuk membersihkan mulutnya. Jika lawanmu minum air yang kotor itu, lawanku menjadi lapar dan makan beberapa jemput pasir di tanah." Pengawal yang bertubuh tidak begitu tinggi dan berbadan kokoh itu telah menarik pedang pendeknya pula. Senjata para pengawal, jika mereka bertugas di dalam lingkungan tanah perdikan itu sendiri. "Kau jangan mempergunakan senjata anak muda," berkata lawannya. "Kalian berdua akan mati," jawab pengawal itu. "Tetapi itu adalah salah kalian sendiri. Kami sudah berbaik hati dengan tawaran kami untuk membawa kalian menghadap Ki Wiradana. Tetapi kalian memilih mati." "Siapa yang memilih mati?" bertanya orang berwajah kotor itu. "Persetan." "Bersiaplah untuk mati," geram pengawal itu. Lawannya masih akan menjawab. Tetapi ia justru berpaling ketika ia mendengar pengawal bertubuh tinggi itulah yang kemudian menggeram sambil meloncat menyerang lawannya yang berdiri di tanggul parit. "Heh, kau benar-benar bermain-main dengan pedang pendekmu itu," berkata lawannya sambil meloncat menghindar. "Ingat, pedang itu adalah salah satu ciri pengawal khusus tanah perdikan Sembojan. Karena itu, jangan kau pergunakan seenaknya. Senjata itu dibuat dengan uang yang dipungut dari rakyat tanah perdikan ini, sehingga jangan kau nodai dengan penggunaan yang tidak sepantasnya. Pedang itu seharusnya kau pergunakan untuk berbuat baik bagi kepentingan rakyat. Dengan pedang itu kau seharusnya melindungi aku yang ingin berbuat baik bagi tanah perdikan ini." "Jangan mengigau lagi," geram pengawal itu. "Pedang pendek ini memang ciri senjata para pengawal khusus. Karena itu, jika pedang pendek ini sudah berada di tangan, berarti akan terjadi pembunuhan. Jika seorang pengawal terpaksa membunuh, maka ia bertindak demi kepentingan tanah perdikan ini." Lawannya tidak menjawab. Tetapi ia pun telah menyerang dengan garangnya. Orang bertubuh kekar itu pun telah bersiap. Dengan nada datar ia berkata, "Nasibmu tidak akan berbeda. Kau telah menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kesulitan yang tidak akan dapat kau atasi. Kau akan mati, dan kami berdua akan membuat laporan terperinci tentang kematian kalian berdua." Lawannya justru tertawa. Katanya, "Kematianku tidak berada di tanganmu. Ingat, bahwa hidup dan mati tidak dapat ditentukan oleh kita sendiri atau sesama kita. Aku akan menjadi lantaran kematianmu," geram pengawal itu. "Aku akan mendapat jalan pembebasan dari kematian ini. Aku akan berusaha. Dan baiklah kita akan melihat, siapakah yang usahanya dibenarkan oleh Yang Maha Menentukan. Kau atau aku," desis lawannya. Keduanya tidak berbicara lagi. Pedang pendek pengawal itu mulai bergerak. Kemudian dengan garangnya ia telah meloncat menyerang. Tetapi lawannya benar-benar telah bersiap. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka dengan tangkasnya orang berwajah kotor dan memakai caping yang lebar itu telah meloncat menghindar. Namun pengawal itu tidak melepaskannya. Dengan cepat pula ia meloncat memburu. Pedangnya menyambar mendatar ke arah perut. Sentuhan ujung pedang yang tajam itu akan dapat membelah perut lawannya. Tetapi pedang itu tidak menyentuh sasaran sama sekali. Sejenak kemudian pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kedua pengawal yang bersenjata pedang itu bertempur dengan kemarahan yang membakar isi dada. Karena itu, maka dengan penuh nafsu untuk menghancurkan lawan-lawan mereka, pedang mereka telah terayun-ayun dengan dahsyatnya. Suaranya berdesing seperti suara gasing. Menyambar-nyambar dari segala arah. Tetapi lawan-lawan mereka pun memiliki kemampuan bergerak melampaui kecepatan sambaran pedang itu. Karena itu, maka kedua ujung pedang itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Untuk beberapa lamanya, keempat orang itu masih terlibat dalam pertempuran. Tata gerak mereka yang semakin cepat, telah memaksa mereka mengerahkan tenaga yang ada di dalam diri mereka bahkan didorong oleh kemampuan tenaga cadangan mereka. Namun usaha para pengawal untuk menghabisi perlawanan kedua orang berwajah kotor dan memakai caping yang lebar itu tidak dapat segera mereka lakukan. Bahkan rasa-rasanya keduanya justru telah bergerak semakin cepat. Pedang-pedang pendek para pengawal itu masih belum dapat menyentuh keduanya. Kedua pengawal itu telah mengerahkan segenap kemampuan dan tenaga mereka. Karena itu, dengan hentakan-hentakan yang kuat dan mengerahkan segenap tenaga cadangannya, maka kedua pengawal itu berusaha melibat lawannya semakin cepat.
Pedang mereka berputaran dan terayun-ayun mengerikan, bagaikan gumpalan awan yang bergulung-gulung melanda lawan-lawan mereka. Tetapi kedua lawannya itu mampu bergerak bagaikan tatip di langit, dengan kecepatan yang tidak terjangkau oleh gumpalan-gumpalan awan yang bergulung itu, mereka sempat menghindarkan diri dari bahaya yang akan dapat menggulung nasib mereka dan dengan demikian, menghentikan perlawanan mereka. Namun kedua orang itu ternyata tidak terkapar di tengah jalan karena pedang-pedang lawannya. Mereka justru telah memancing kedua pengawal itu untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka dan memeras seluruh tenaga mereka. Sebenarnya lah kedua pengawal itu telah benar-benar melepaskan segenap tenaga yang ada. Karena itulah, maka kekuatan mereka pun segera menyusut dengan cepat. Tangan mereka tidak lagi mampu mengayunkan pedang mereka dengan kecepatan yang mantap. Sementara kaki mereka menjadi terasa sangat berat bagaikan melekat di tanah. Kedua orang berwajah kotor itu mulai tersenyum. Dalam keadaan yang demikian, maka mereka mulai menentukan langkah berikutnya dari permainan mereka. Pada saat kedua orang pengawal itu telah hampir kehabisan tenaga, maka mulailah kedua orang itu justru menyerang. Sekali-kali tangan mereka berhasil menyentuh pundak, punggung dan bahkan tengkuk. Dengan cepat lawan-lawan para pengawal itu mampu menyusup di celah-celah putaran pedang yang menjadi sangat lamban. Bahkan perlawanan para pengawal itu menjadi tidak berarti sama sekali. Sentuhan-sentuhan serangan kedua orang berwajah kotor itu menjadi semakin terasa menyakitkan tubuh kedua pengawal itu. Tetapi mereka memang tidak dapat berbuat sesuatu selain mengumpat dan sekali-kali berusaha menghindar. Tetapi jika mereka melangkah sedikit panjang, tubuh mereka justru telah terhuyung-huyung karena kehilangan keseimbangan. Kedua orang itu benar-benar menjadi berputus asa, ketika seorang demi seorang keduanya telah kehilangan senjata mereka. Dengan kecepatan yang masih utuh, lawan pengawal yang tinggi itu sempat menendang pergelangan tangannya sehingga pedangnya telah terlempar, sementara yang lain justru berhasil merebut pedang pendek pengawal yang bertubuh kotor itu. Sambil mengacukan pedang itu, orang bercaping lebar itu berkata, "Nah, sekarang datang giliranku mengancammu. Serahkan kudamu atau kau akan aku cincang di sini." Pengawal bertubuh kokoh itu tidak dapat berbuat apapun juga, sementara kawannya pun telah menjadi semakin lemah. Apalagi orang berwajah kotor yang seorang lagi telah memungut pula pedang pendek pengawal yang terlepas dari tangannya itu. "Kisanak," berkata salah seorang dari orang yang berwajah kotor itu. "Aku minta kau menjawab dengan sebenarnya. Apakah benar bahwa perempuan yang bernama Warsi berada di sini?" Pengawal yang bertubuh tinggi itu memandang kawannya sejenak. Namun tiba-tiba saja lawannya telah menarik bajunya sambil membentak. "Jawab." Pengawal itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian mengangguk kecil. "Jadi benar bahwa pemangku jabatan kepala tanah perdikanmu itu telah kawin dengan perempuan itu?" Orang berwajah kotor itu meyakinkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun ragu-ragu pengawal itu mengangguk pula. "Jadi anak itu benar-benar berada di sini dan menjadi istri pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini," desis salah seorang berwajah kotor itu. "Lalu, jika demikian maka kita harus segera bertindak." Kedua orang pengawal itu berdiri termangu-mangu. Tubuh mereka terasa bagaikan kehilangan tulang-tulangnya. Sedangkan perasaan sakit menyengat di mana-mana. "Kisanak," berkata salah seorang di antara kedua orang yang mencegat mereka. "Apakah kalian sadari, apa yang telah terjadi di tanah perdikan ini sejak Ki Wiradana kawin dengan perempuan yang bernama Warsi itu? Sebenarnya ia memang bukan kemanakanku. Bukan pula sanak kadang. Aku bukan orang-orang yang ingin bertemu dengan Ki Wiradana. Tetapi kami berdua memang ingin berbicara dengan para pengawal." Kedua pengawal itu tidak menjawab. Tetapi mereka pun sudah menyadari sejak semula, bahwa dalih yang dikatakan oleh kedua orang itu memang sekadar untuk memancing persoalan. Karena itu, keduanya tidak terkejut sama sekali. "Kisanak," berkata orang yang ikat kepalanya disangkutkan di lehernya. "Apalagi kini kalian berdua berada di bawah pimpinan para pelatih dari Jipang. Apakah dengan demikian tanah perdikan ini sudah berpaling dari Pajang dan berpihak kepada Jipang?" Kedua pengawal itu mengerutkan keningnya. Seorang di antara mereka bertanya, "Dari mana kau tahu?" "Tidak semua orang dungu sebagaimana kau dungu," jawab orang yang menyangkutkan ikat kepalanya di lehernya. "Cara yang dipergunakan oleh para pelatih pasukan pengawal khusus itu adalah cara-cara orang Jipang.
memang agak berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Pajang dan Demak. Mereka sama-sama keras dalam memberikan tuntunan, sama-sama berat dan bersungguh-sungguh. Tetapi adanya perbedaan yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang banyak menekuni olah kanuragan. Yang kalian miliki sekarang di bawah latihan-latihan yang berat dari para perwira Jipang itu sama sekali belum sekuku ireng dibandingkan dengan kemampuan orang-orang yang khusus menekuni olah kanuragan. Karena itu, seharusnya kalian jangan terlalu berbangga dengan bekal ilmu kalian. Namun yang lebih penting dari itu, aku ingin mendengar pendapat kalian apakah kalian merupakan pendukung yang setia, yang dengan kesadaran melangkah sejalan dengan Ki Wiradana, atau sekadar melakukan sebagaimana kebanyakan dilakukan orang. Sekadar menginginkan kedudukan, upah dan sedikit pujian dari sanak kadang? Kedua orang itu menjadi bingung. Mereka tidak begitu mengerti apakah mereka mendukung perjuangan Ki Wiradana dengan sadar atau tidak. Tetapi bahwa dengan kedudukan mereka sebagai seorang di antara pasukan pengawal khusus, memang memberikan kebanggaan kepada mereka. Seolah-olah tanah perdikan Sembojan tidak ada orang, apalagi anak muda yang lebih terhormat daripada anggota pasukan pengawal khusus. Karena itu, maka keduanya merasa kedudukannya itu merupakan kedudukan yang sangat menarik. Bahkan di samping kebanggaan mereka pun merasa bahwa mereka memiliki kemampuan yang sangat tinggi, yang tidak kalah dengan kemampuan prajurit Jipang atau Demak sekalipun. Namun ternyata di hadapan dua orang berwajah kotor itu keduanya tidak mampu berbuat apa-apa. Karena keduanya tidak segera menjawab, maka orang yang mengikatkan ikat pinggangnya di lambungnya itu pun berkata, "Nah, ternyata kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan selama ini selain mendapat kedudukan dan sedikit kebanggaan. Karena ketahuilah, bahwa kalian telah berada di satu tataran yang terpisah dari rakyat tanah perdikan ini. Sampai sekarang kalian melihat Warsi, istri Ki Wiradana sekarang sebagai seorang istri yang baik dan patuh. Namun sebenarnya lah ia merupakan sumber kesulitan yang bakal terjadi di tanah perdikan ini. Sedangkan alat-alat yang dipergunakannya di antaranya adalah kalian berdua." "Omong kosong," geram salah seorang dari kedua orang pengawal itu. Orang yang mengikatkan ikat pinggangnya di lambungnya itu memandangnya dengan tajamnya. Katanya, "Aku dapat menampar mulutmu sampai semua gigimu rontok. Jika tidak dengan tanganku aku dapat mencongkelnya dengan ujung pedang pendekmu ini. Tetapi dengar, aku tidak omong kosong. Jika kau mempunyai telinga, cobalah dengarkan keluh kesah rakyat tanah perdikan ini. Jika kau mempunyai mata, lihatlah tataran kehidupan rakyat yang menjadi semakin melarat. Nah, terserah kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan. Aku tidak banyak berkepentingan dengan tanah perdikan ini. Tetapi aku mempunyai telinga dan mempunyai mata untuk mendengar dan melihat." Kedua orang pengawal itu termangu-mangu. Namun mereka mendengarkan pendapat kedua orang yang tidak dikenalnya itu. Namun tiba-tiba salah seorang di antara kedua orang berwajah kotor itu bertanya, "Apakah kalian pernah melihat penari yang disebut-sebut mirip dengan Nyai Wiradana yang dahulu?" Hampir di luar sadarnya keduanya menggeleng. Hampir berbareng pula keduanya menjawab, "Belum." Nah, kalian harus memperhatikan berita itu. Mungkin di antara para pengawal ada yang pernah melihatnya. Karena ada di antara mereka yang pernah memburunya. Tetapi tidak berhasil menangkapnya, berkata orang berwajah kotor itu. Kedua pengawal itu masih saja terdiam. Tetapi sebenarnya lah mereka mendengar semua yang dikatakan oleh kedua orang berwajah kotor itu. Bukan saja mendengar, tetapi mereka mulai tertarik kepada kata-katanya. Seolah-olah keduanya telah memberikan sesuatu yang baru, yang selama itu mereka sisihkan dari perhatian mereka. "Nah," berkata orang yang memakai caping lebar dan menyangkutkan ikat kepalanya di lehernya. "Sekarang, aku memerlukan kuda-kuda kalian. Sebenarnya kuda itu tidak perlu sama sekali bagi kami. Tetapi dengan demikian, maka kami telah membuat suatu persoalan yang benar-benar harus kalian laporkan." "Itu tidak mungkin," sahut salah seorang di antara kedua pengawal itu. "Kenapa tidak? Bukankah lebih baik aku membawa kuda kalian daripada aku harus membantai kalian di sini?" jawab orang yang menyangkutkan ikat kepala di lehernya. Pengawal itu tidak menjawab. Mereka memang tidak akan dapat melawan. Sementara mereka menggenggam pedang di tangan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi pedang mereka telah berpindah tangan. "Nah, menyingkirlah," berkata yang menyangkutkan ikat kepalanya di lehernya. "Kami akan mengambil kuda-kuda kalian." Kedua orang pengawal itu pun bergeser mundur.
Mereka memang tidak dapat berbuat lain. Sementara orang yang mengambil kuda mereka itu pun berkata, "Jika kalian tidak kehilangan kuda kalian, kalian dapat menutupi kekalahan kalian dan tidak melaporkan apa yang terjadi sekarang ini. Tetapi jika kalian kembali ke barak tanpa kuda kalian, maka kalian tidak akan dapat ingkar bahwa kalian telah dikalahkan dan tidak dapat mempertahankan kuda-kuda kalian." Kedua pengawal itu hanya dapat mengumpat. Tetapi mereka tidak dapat mencegah kedua orang itu mengambil kuda mereka dan kemudian meloncat ke punggung kuda itu. "Terima kasih," berkata orang yang mengikatkan ikat kepala di lambung. Kedua ekor kuda itu pun kemudian telah berderap meninggalkan para pengawal yang termangu-mangu. Namun beberapa langkah dari keduanya, kuda-kuda itu berhenti. Kedua orang yang menunggang kuda itu pun telah melemparkan pedang-pedang pendek para pengawal itu sambil berkata, "Inilah ciri kebesaran kalian. Namun ingat, bahwa jika kalian benar-benar akan menjadi pengikut orang-orang Jipang, maka kalian akan berhadapan dengan Pajang. Dan apabila kalian tidak juga mau mendengar keluh kesah dan melihat kesulitan hidup orang-orang tanah perdikan ini, maka kalian berhadapan dengan orang-orang tanah perdikan ini, yang terdiri atas keluarga kalian sendiri." Demikian orang itu selesai berbicara, maka mereka pun telah memacu kuda mereka meninggalkan kedua orang pengawal yang termangu-mangu itu. Baru ketika kuda-kuda itu lenyap di tikungan bagaikan ditelan gelapnya malam, maka para pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. "Permainan yang gila," geram salah seorang dari kedua pengawal itu. "Aku tidak mengerti, apa yang sebenarnya mereka kehendaki." Kawannya, pengawal yang bertubuh kekar kokoh itu pun menyahut, "Mereka sekadar ingin mengguncang tanah perdikan ini." Agaknya keduanya adalah pengikut Nyai Wiradana yang hilang itu. "Bukankah mereka menyebut-nyebut nama Nyai Wiradana?" "Ya, mereka menyebut penari yang mirip Nyai Wiradana itu," jawab yang bertubuh tinggi. "Kita memang harus membuat laporan. Tetapi apakah kita juga akan mengatakan seutuh kedua orang itu tentang para perwira Jipang di tanah perdikan ini?" bertanya yang bertubuh kokoh. Kawannya termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Aku kira belum perlu mengatakannya sekarang. Kita melaporkan saja bahwa kita bertemu dengan beberapa orang yang telah merampok kuda-kuda kita. Kita berada di bulak yang jauh dari padukuhan sehingga kita tidak sempat membunyikan isyarat bahwa ada sekelompok perampok yang memasuki tanah perdikan ini." Yang lain mengangguk-angguk. Katanya, "Marilah. Kita sadar bahwa kita akan mendapat hukuman karenanya. Tetapi itu lebih baik karena kita tidak dicincang di sini." Kedua orang itu tentu mempunyai maksud jauh daripada sekadar mengadakan kekacauan di sini di tanah perdikan ini. "Aku sependapat, bahwa tentu ada hubungannya dengan Nyai Wiradana yang terdahulu," desis pengawal yang bertubuh tinggi. "Mungkin Nyai Wiradana yang terdahulu dengan sengaja telah meninggalkan suaminya ketika ia mendengar bahwa suaminya telah berhubungan dengan seorang penari jalanan," berkata pengawal yang bertubuh kokoh itu tiba-tiba. "Di tempat persembunyiannya ia telah membangun suatu kekuatan yang akan dapat mengimbangi kekuatan Ki Wiradana. Mungkin kedua orang itu termasuk pendukungnya. Tetapi dari mana orang itu tahu bahwa para pelatih dari pasukan khusus itu adalah orang-orang Jipang?" desis orang yang bertubuh tinggi. "Bukankah dengan demikian orang itu akan dapat berhubungan dengan Pajang?" Yang lain mengangguk-angguk. Tetapi hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Manakah yang sebenarnya lebih baik? Pajang atau Jipang?" Kawannya termangu-mangu. Namun akhirnya ia menggeleng. "Aku tidak tahu kenapa Ki Wiradana memilih Jipang daripada Pajang. Padahal menurut ingatanku, ketika ayah Ki Wiradana memegang pimpinan tanah perdikan ini dan tanah perdikan ini berada di bawah kuasa Pajang, tata kehidupan di sini berjalan dengan baik. Tidak ada kekisuhan dan tidak ada kesulitan. Namun pada saat-saat terakhir, sejak munculnya Kalamerta, maka keadaan menjadi semakin memburuk. Dan Ki Gede Sembojan berhasil membunuh Kalamerta," desis kawannya. "Ya. Tetapi sejak itu keadaan tanah ini menjadi kacau. Ki Wiradana tertarik kepada penari janggrung itu," desis yang lain. Keduanya mengangguk-angguk. Tetapi keduanya tidak dapat mengambil satu kesimpulan pun dari persoalan yang mereka bicarakan. Sejenak kemudian, maka dengan tergesa-gesa keduanya telah kembali ke barak mereka dan langsung berhubungan dengan pemimpin pengawal yang sedang bertugas. Dengan memotong-motong peristiwa yang sebenarnya dan dengan menambah sedikit, mereka menyampaikan laporan tentang sekelompok perampok yang mencegat mereka di Bulak Panjang.
Berapa orang seluruhnya? Pemimpin pengawal itu bertanya. 6 orang, jawab pengawal yang bertubuh tinggi itu. Mereka merampok kuda-kuda kami. Menilik tata geraknya mereka adalah perampok-perampok yang sudah terbiasa dengan pekerjaan mereka. Pemimpin pengawal itu memandang kedua pengawal itu dengan wajah yang tegang. Dengan suara lantang ia berkata, "Dan kalian sama sekali tidak berdaya menghadapinya." "Kami telah bertempur dengan segenap kemampuan kami," jawab yang bertubuh kokoh. Lalu, "Kami tidak tahu, seandainya pertempuran itu berlangsung terus, apakah kami yang akan mereka kalahkan, atau kami yang akan berhasil menangkap mereka." "Jadi mereka melarikan diri?" bertanya pemimpinnya. "Iya," jawab pengawal yang kokoh itu. 4 orang bertempur melawan kami, 2 yang lain mengambil kuda kami. Kemudian mereka pun telah berloncatan ke punggung kuda masing-masing. "Kalian tidak dapat berbuat apa-apa," pemimpin pengawal yang marah itu hampir berteriak. Justru pada saat mereka meloncat ke punggung kuda mereka. "Demikian cepatnya, rasa-rasanya kami tidak mendapat kesempatan," yang bertubuh tinggi menyambung. 2 orang lebih dahulu meloncat ke punggung kuda, sementara yang 2 orang berusaha menahan kami, namun yang kemudian, 2 orang yang sudah berada di punggung kuda itulah yang menyerang kami dari atas kudanya, sehingga memberikan kesempatan kedua orang kawannya yang lain naik ke atas kudanya pula. Sejenak kemudian, mereka telah memacu kuda mereka serta membawa kuda-kuda kami bersama mereka. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, "Tetapi kenapa wajah kalian menjadi kotor dan kau menjadi basah kuyup?" Kedua pengawal itu tergugup. Pengawal yang bertubuh tinggi itu menjawab, "Aku membersihkan kepalaku dengan air di pinggir jalan itu." Orang-orang berkuda itu telah membaurkan tanah dan pasir ke kepalaku pada saat aku mendesaknya, sehingga sesaat aku kehilangan penglihatanku karena pasir yang masuk ke dalam mataku. "Dan kau mencuci kepalamu dengan debu?" bertanya pemimpin pengawal itu kepada pengawal yang bertubuh kokoh. Pengawal yang bertubuh kokoh itu menjadi bingung. Tetapi ia pun kemudian menjawab, "Aku tidak mencuci kepalaku. Tetapi cara lawanku pun tidak berbeda dengan cara yang sudah dilakukan oleh kawan-kawannya. Tetapi selain itu aku memang jatuh tertelungkup ketika aku berusaha mengejar orang-orang berkuda itu. Aku demikian tergesa-gesa dan pada saat mereka melarikan diri aku memang menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan, sehingga langkahku yang tergesa-gesa itu membuat aku kehilangan keseimbangan." Pemimpin pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia berkata, "Meskipun agak ragu-ragu, tetapi aku terima alasan kalian untuk sementara. Meskipun demikian, bahwa kalian telah kehilangan kuda kalian, maka kalian harus menunggu keputusan yang akan diambil terhadap kalian untuk mempertanggungjawabkan kelengahan kalian itu." Kedua pengawal itu tidak menjawab. Tetapi mereka sudah menduga bahwa mereka akan mendapat hukuman karenanya. Ketika keduanya mendapat kesempatan untuk membenahi diri, maka orang yang bertubuh tinggi itu berkata, "Aku menjadi tidak sabar menunggu pagi, agar jalan itu dilalui pedati dan orang-orang yang pergi ke pasar." "Kenapa?" bertanya yang bertubuh kokoh. "Aku cemas jika laporan ini didengar oleh para pelatih dari Jipang dan mereka dengan teliti melihat bekas perkelahian itu." "Bukankah sama sekali tidak ada bekas perkelahian berkuda?" berkata orang yang bertubuh tinggi. Kawannya mengangguk-angguk. Ia pun menjadi cemas pula karenanya. Namun ternyata bahwa mereka tidak melihat usaha untuk melihat bekas arena itu sehingga matahari terbit. Dengan demikian maka segala jejak dan bekas pun akan terhapus oleh kaki orang-orang yang akan ke pasar serta pedati atau kaki-kaki kuda termasuk kuda beban. Baru setelah keduanya yakin bahwa para pemimpin pengawal dan para pelatih dari Jipang itu tidak melihat bukti kebohongan mereka, barulah mereka sempat beristirahat. Mereka sempat memejamkan mata sekejap. Namun sebentar kemudian mereka pun harus sudah bangun. Ketika keduanya keluar dari dalam bilik, mereka melihat barak mereka telah kosong. Kawan-kawan mereka telah pergi keluar untuk berlatih bagi ketahanan tubuh mereka seperti yang setiap hari mereka lakukan, kecuali yang semalam bertugas dan yang masih belum selesai bertugas. Kedua orang pengawal itu pun segera membenahi dirinya, karena waktu istirahat mereka akan segera habis. Sebentar lagi mereka harus bersiap mengikuti upacara serah terima tugas. Baru kemudian mereka mendapat istirahat sehari penuh.
Namun menjelang sore mereka harus sudah bersiap ke barak mereka lagi untuk mengikuti latihan-latihan yang diadakan terus-menerus di bawah pimpinan para perwira di Jipang. Namun sementara itu, keduanya masih juga berbicara tentang kedua orang yang mereka jumpai itu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki penglihatan yang tajam di dalam bidang olah kanuragan. Ternyata mereka mengetahui hanya dengan melihat cara-cara berlatih, bahwa pelatih itu adalah orang-orang Jipang. Apa maksud mereka sebenarnya? Pertanyaan itulah yang selalu mengganggu kedua pengawal itu. Ternyata pertanyaan itu selalu saja timbul meskipun mereka berusaha melupakannya, sehingga akhirnya keduanya tidak mampu lagi menyimpannya di dalam hati. Keduanya dapat merahasiakan kehadiran para pelatih dari Jipang itu dan tidak membocorkannya kepada siapapun. Tetapi mereka tidak dapat menyimpan rahasia mereka sendiri tentang kedua orang itu. Tetapi keduanya tidak dapat mengatakan kepada sembarang orang. Keduanya ternyata juga memilih orang yang mereka anggap cukup dewasa untuk menanggapi keadaan yang mereka alami. Orang yang tidak akan mungkin mencelakakannya. Aku telah memberikan laporan palsu, berkata orang yang bertubuh tinggi itu kepada seorang kawannya yang dianggap akan dapat memberikan pertimbangan kepadanya, apakah sebaiknya ia berterus terang kepada pemimpin pengawal yang masih belum memutuskan hukuman apakah yang akan diberikan kepadanya. Aku kira begitu, berkata orang itu. Nampaknya kedua orang itu mempunyai tujuan yang sangat luas di tanah perdikan ini. Kedua orang itu juga menyebut-nyebut tentang Nyai Wiradana keduanya. Baik yang sudah hilang maupun yang sekarang dalam perbandingan yang berlawanan. Mereka memuji Nyai Wiradana yang hilang itu dan mencela yang sekarang sampai habis-habisan, berkata yang bertubuh kokoh. Orang itu pun mengatakan tentang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang itu. Sayang aku belum pernah melihat penari itu. Tetapi di luar dugaan, kawannya yang diajak berbicara itu menyahut. Aku pernah melihatnya. Aku bahkan pernah memburunya untuk menangkap. Tetapi aku dan beberapa orang pengawal pada waktu itu gagal menangkapnya. Ternyata para pengiring penari itu memiliki kemampuan melampaui kemampuan kami. Bahkan perempuan yang mirip dengan Nyai Wiradana itu pun memiliki kemampuan dalam ilmu kanuragan, sehingga seorang di antara kami tidak berdaya menghadapinya. Bukan main, desis pengawal yang bertubuh kokoh itu. Dan kalian tidak berhasil menangkap mereka? Tidak. Kami tidak berhasil. Tetapi kami pun tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi. Kami hanya mengatakan bahwa kami tidak berhasil menemukan mereka, jawab kawannya itu. Pengawal yang bertubuh tinggi itu pun mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah benar, Nyai Wiradana yang hilang itu memang mirip dengan penari yang kau katakan itu? Menurut pendapatku bukan hanya sekadar mirip. Tetapi orang itu adalah Nyai Wiradana, jawab kawannya. Ah, mana mungkin. Nyai Wiradana telah hilang, jawab pengawal yang bertubuh tinggi. Tetapi kawannya menarik nafas dalam-dalam. Desisnya. Tidak seorang pun yang tahu, kemana hilangnya Nyai Wiradana. Mungkin Nyai Wiradana memang pergi meninggalkan tanah perdikan ini setelah ia mengetahui bahwa suaminya berhubungan dengan seorang penari jalanan. Siapa tahu, bahwa Ki Wiradana telah berhubungan lama dengan perempuan itu, tetapi yang hanya diketahui oleh Nyai Wiradana sendiri. Bahkan Ki Gede Sembojan pun tidak mengetahui. Kami juga menduga seperti itu, berkata pengawal yang bertubuh tinggi. Namun mereka tidak berani mengambil kesimpulan apapun juga tentang kehilangan Nyai Wiradana dan tentang penari yang mirip Nyai Wiradana. Namun para pengawal itu menduga bahwa adalah satu kemungkinan dengan sengaja Nyai Wiradana tampil sebagai penari jalanan untuk menyindir kehadiran Nyai Wiradana yang sekarang ini. Tetapi semua dugaan itu hanyalah untuk diri mereka sendiri. Tidak ada di antara mereka yang berani mengatakannya kepada siapapun juga kecuali kepada orang-orang terdekat. Namun yang masih menjadi pertimbangan adalah bahwa orang yang merampas kuda itu mengetahui bahwa para pelatih pengawal khusus itu adalah orang-orang Jipang. Dengan diam-diam maka peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada kedua orang pengawal itu telah menjadi bahan pembicaraan meskipun hanya di lingkungan yang sangat terbatas. Di lingkungan para pengawal yang merasa saling mempercayai dan bersahabat erat. Namun dalam lingkungan yang terbatas itu, benar-benar telah menimbulkan satu masalah yang semakin lama semakin mencengkam. Tetapi dalam pada itu latihan-latihan di tanah perdikan Sembojan itu berlangsung terus. Kedua orang pengawal yang telah kehilangan kudanya itu telah mendapat hukuman.
Mereka harus melakukan latihan jauh lebih berat dari kawan-kawannya untuk waktu sepekan. Dengan latihan-latihan yang berat, maka para perwira dari Jipang itu pun merasakan kemajuan yang pesat dari anak-anak muda tanah perdikan itu. Bahkan anak-anak muda itu telah mendekati tataran seorang prajurit di dalam olah kanuragan. Seandainya mereka harus turun ke medan, maka mereka tidak akan merasa canggung menggerakkan senjata mereka, meskipun seandainya mereka harus menghadapi para prajurit Pajang sekalipun. Karena itulah, maka para perwira dari Jipang itu merasa perlu untuk memperluas tingkat kemampuan anak-anak muda tanah perdikan itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka telah memberikan hari lagi bagi anak-anak tanah perdikan Sembojan untuk berlatih bersama para pengawal di padukuhan-padukuhan. Karena itu, maka untuk selanjutnya, setiap pekan, para pengawal yang sudah mendapat latihan khusus dari para perwira Jipang itu harus memberikan latihan kepada kawan mereka di padukuhan sebanyak 2 hari. Dengan demikian maka tanah perdikan terasa menjadi semakin sibuk. Para pengawal di tanah perdikan pun menjadi semakin bergairah untuk mengikuti latihan-latihan itu. Meskipun yang melatih mereka kemudian adalah kawan-kawan mereka sendiri, tetapi ternyata bahwa kawan-kawan mereka itu seakan-akan semakin lama menjadi semakin berubah. Mereka menjadi jauh lebih keras dan taat mempergunakan waktu. Agaknya para perwira dari Jipang telah menempa mereka menjadi seorang pengawal yang memiliki kemampuan dan tekad seorang prajurit pilihan. Sementara itu, dalam kesibukan latihan-latihan yang berat, ternyata telah terjadi satu peristiwa yang menggerakkan hati orang di seluruh tanah perdikan. Nyai Wiradana telah melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana yang diharapkan oleh ayahnya. Dengan demikian maka anak laki-laki itu telah disambut dengan penuh kegembiraan oleh Ki Wiradana. Karena itu, maka seisi tanah perdikan Sembojan harus ikut bergembira dengan diisi berbagai macam acara. Di rumah Ki Wiradana sendiri telah diadakan pula beberapa malam tuguran. Beberapa orang laki-laki berkumpul untuk bergantian membaca sebuah kitab yang berisi kisah dalam bentuk kidung macapat. Sementara itu di tempat-tempat lain juga diadakan tuguran semacam itu, sekaligus menjadi tempat berkumpul para pengawal karena Ki Wiradana telah memerintahkan, di samping kegembiraan yang sangat besar bagi tanah perdikan Sembojan, mereka tidak boleh lengah. Karena itulah, maka di samping malam tuguran sambil membaca kitab yang berisi kidung dalam bentuk tembang macapat, di gardu-gardu para pengawal pun tetap berjaga-jaga sebagaimana seharusnya. Tetapi gardu-gardu tidak lagi berisi anak-anak muda yang sekadar datang untuk bergurau dengan kawan-kawannya pada malam-malam mereka tidak bertugas. Anak-anak muda yang sedang tidak bertugas itu telah berkumpul di tempat-tempat orang-orang tua membaca kitab berisi kisah dalam tembang itu. Namun ternyata bahwa pada malam-malam yang gembira itu, tanah perdikan Sembojan masih harus mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat menumbuhkan kegelisahan. Justru pada malam sepasaran yang meriah yang dirayakan di rumah Ki Wiradana, di pinggir tanah perdikan Sembojan telah lewat serombongan tukang ngamen dengan seorang penari yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang telah hilang. Meskipun rombongan itu hanya sekadar lewat, namun ternyata telah menumbuhkan kesan yang sangat menggemparkan tanah perdikan itu, justru setelah para perwira Jipang berada di Sembojan. Gila, geram Ki Wiradana. Jika aku sempat menemukan mereka. Meskipun demikian, ternyata Ki Wiradana telah memanggil para pemimpin pengawal dan menunjukkan kemarahannya. Mereka hanya lewat di sebuah padukuhan terpencil, jawab seorang pemimpin pengawal. Apakah di padukuhan itu tidak ada pengawal? Bertanya Ki Wiradana dengan nada tinggi. Rombongan itu menyusuri dinding padukuhan hanya lewat beberapa halaman, lalu seakan-akan telah menghilang. Ketika laporan mengenai rombongan itu sampai di gardu, maka rombongan itu agaknya telah meninggalkan padukuhan itu. Ternyata ketika para pengawal datang ke tempat rombongan itu nampak dan berhenti beberapa saat, rombongan itu sudah tidak ada, jawab pemimpin pengawal yang bertanggung jawab di padukuhan itu. Kalian memang bekerja terlalu lamban, suara Ki Wiradana meninggi. Jika kalian bekerja dengan cepat, maka kalian tentu masih dapat menemukan rombongan itu. Bukankah ada di antara pengawal yang dapat mengejar rombongan itu dengan berkuda? Pemimpin pengawal itu tidak berani lagi menjawab. Ki Wiradana agaknya benar-benar marah, sehingga jika ia masih juga menjawab, maka Ki Wiradana justru akan bertambah marah. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Wiradana masih juga bertanya. Apakah ada di antara orang-orang padukuhan ini yang sempat melihat bahwa di antara orang-orang di dalam rombongan itu terdapat seorang penari yang mirip dengan Iswari?
Ya, jawab pemimpin pengawal itu dengan hati yang berdebar-debar. Di antaranya terdapat seorang perempuan. Aku tidak bertanya seorang perempuan. Apakah perempuan itu mirip dengan Iswari? Ki Wiradana membentak semakin keras. Keringat dingin mulai membasahi tubuh pemimpin pengawal itu. Namun kemudian jawabnya. Hal itu masih perlu diadakan pengamatan lagi Ki Wiradana. Sebenarnya lah masih kurang jelas, apakah yang terjadi sebenarnya. Rombongan itu berada di luar padukuhan. Beberapa orang sempat keluar lewat butulan di dinding padukuhan. Merekalah yang melihat dan seorang di antara mereka pula lah yang telah memberitahukan kepada para pengawal di Regol, bahwa rombongan penari yang untuk beberapa lama tidak tampak itu telah datang kembali. Ki Wiradana telah menghentakkan tangannya sambil menggeretakkan giginya. Dengan keras ia berkata, kesalahan ini tidak boleh terulang kembali. Jika rombongan penari itu datang lagi, maka mereka harus dapat ditangkap, hidup atau mati. Perintah itu ternyata sangat mengejutkan. Beberapa orang pemimpin pengawal saling berpandangan. Namun Ki Wiradana menegaskan, jika orang-orang di dalam rombongan itu melawan pada saat mereka akan ditangkap, maka kalian mendapat wewenang untuk bertindak lebih tegas terhadap mereka. Itu adalah hak kalian, karena dengan demikian maka orang-orang itu telah melawan perintah pemimpin tanah perdikan ini. Para pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak menjawab. Namun dengan demikian mereka menyadari bahwa Ki Wiradana telah sampai ke puncak kesabarannya menghadapi rombongan penari yang mempunyai seorang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang itu. Karena itulah, maka para pemimpin pengawal pun menjadi keras pula seperti sikap Ki Wiradana. Perintah yang terloncat dari mulut Ki Wiradana itu pun telah menjalar pula kepada para pengawal. Jika orang-orang di dalam rombongan penari jalanan itu tidak mau ditangkap dan berusaha melawan, maka para pengawal diberi wewenang untuk mempergunakan kekerasan, berkata para pemimpin pengawal itu kepada para pengawal. Bukan saja para pengawal khusus yang terpilih untuk mendapat latihan-latihan dari para perwira di Jipang, tetapi juga para pengawal yang lain. Namun dalam pada itu, di antara para pengawal terpilih itu terdapat orang-orang yang pernah gagal menangkap rombongan penari itu. Meskipun mereka telah mendapat tempaan dari para perwira Jipang, namun mereka masih tetap ragu-ragu, apakah para pengawal akan dapat melakukannya. Tetapi lebih daripada sekadar keraguan-raguan, apakah mereka akan dapat menangkap atau tidak, ternyata pengawal itu lebih banyak dipengaruhi oleh satu anggapan, bahwa penari itu bukan sekadar mirip Nyai Wiradana, tetapi orang itu adalah Nyai Wiradana sendiri. Jika benar orang itu Nyai Wiradana, apakah yang harus aku lakukan seandainya aku menjumpainya sekali lagi, bertanya pengawal itu kepada diri sendiri. Apakah aku harus menangkapnya atau aku harus bersikap lain? Beberapa orang terdekat memang mulai membicarakannya. Jika orang itu bernama Iswari, seharusnya Ki Wiradana merasa bersyukur, bahwa istrinya yang hilang itu telah diketemukan kembali. Tetapi dengan kehadiran Warsi, maka persoalannya tentu akan berbeda. Namun dalam pada itu, Ki Wiradana benar-benar dicemaskan oleh kehadiran penari yang mirip dengan Iswari itu. Menilik sikap perempuan yang disebut serigala betina, maka Ki Wiradana menjadi ragu-ragu apakah perempuan itu benar-benar telah membunuh Iswari. Bahkan Ki Wiradana condong menduga bahwa serigala betina itu telah membohonginya. Karena itulah, maka Ki Wiradana menjadi cemas bahwa rahasianya akan dapat terbuka. Dengan demikian maka atas persetujuan Warsi, Ki Wiradana sendiri hampir setiap malam telah meronda di daerah rombongan penari itu muncul untuk yang terakhir kali. Bahkan kadang-kadang telah ikut pula bersamanya, pengendang yang diakunya sebagai ayah Warsi dan pedagang emas berlian yang justru sebenarnya adalah ayah Warsi. Ki Wiradana menolak jika para perwira dari Jipang menawarkan diri untuk ikut meronda berkeliling tanah perdikan. Ia tidak yakin bahwa orang-orang Jipang itu akan dapat sejalan dengan rencananya. Jika rombongan itu diketemukan, maka yang harus diperhatikan adalah penari itu. Jika benar ia adalah Iswari yang belum dibunuh oleh serigala betina itu, maka dengan cara apapun juga, perempuan itu harus dibungkam untuk selamanya, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Sementara itu kemelut di Demak ternyata bukan semakin susut, tetapi justru semakin membara. Sepeninggal Sunan Prawata, maka telah terjadi pula pembunuhan yang menggemparkan. Ketika Ratu Kalinyamat mengadukan kematian kakaknya, Sunan Prawata ke Demak, maka di perjalanan pulang, suaminya telah terbunuh pula oleh orang-orang yang tidak dikenal.
Namun Ratu Kalinyamat yakin bahwa pembunuh-pembunuh itu adalah orang-orang yang telah dikirim oleh Arya Penangsang dari Jipang. Di tanah perdikan Sembojan, para perwira Jipang yang bertugas ternyata telah mendapat perintah pula untuk mempersiapkan tanah perdikan itu dalam keterlibatan yang lebih jauh. Karena itulah, maka Rangga Gupita telah berbicara secara khusus dengan Kirandu Keling mengenai persoalan yang akan menjadi semakin luas itu. Nampaknya Arya Penangsang telah mengambil langkah-langkah berikutnya, berkata Kirandu Keling. Ya. Kanjeng Adipati Jipang sudah jemu menunggu. Ia harus mempercepat persoalan, sehingga akan segera menjadi jelas baginya mukti atau mati, jawab Rangga Gupita. Apakah tanah perdikan ini harus segera mempersiapkan pasukan tempur dan bersiap melawan Pajang, berkata Kirandu Keling. Agaknya memang demikian. Tetapi masih belum dengan terbuka. Jipang sendiri juga masih belum dengan terbuka menyatakan perang melawan Pajang. Bagi Jipang, Pajang adalah kekuatan yang paling besar yang dihadapinya untuk menuju ke tahta Demak yang ditinggalkan oleh Sultan Trenggana itu, jawab Rangga Gupita. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Lalu katanya, cucuku juga sudah melahirkan. Ia akan dapat berbuat lebih banyak dari sebelumnya. Ki Wiradana sudah cukup berbuat sesuai dengan yang kita kehendaki, berkata Rangga Gupita. Tetapi Kirandu Keling menggeleng. Katanya, ia masih terlalu lamban. Bayangan istrinya yang lama masih mengendalikan langkah-langkahnya. Agaknya Warsi akan dapat berbuat lebih baik jika pimpinan pemerintahan ada padanya. Rangga Gupita menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun menjawab. Mungkin. Tetapi jangan dengan serta-merta. Apalagi Warsi masih belum pulih benar setelah ia melahirkan. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata. Memang semua langkah harus diperhitungkan baik-baik. Aku sependapat. Tetapi aku pun menganggap bahwa waktunya sudah tiba. Yang perlu diperhatikan adalah cara yang paling tepat dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru yang dapat justru mempersulit diri kita di sini. Rangga Gupita mengangguk-angguk. Kemudian katanya, aku akan berbicara dengan Ki Wiradana sambil melihat anaknya yang memberikan kebanggaan bagi Ki Wiradana dan seluruh tanah perdikan ini. Tetapi sudah tentu bersama dengan Kirandu Keling. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Katanya, Wiradana sudah tahu siapakah sebenarnya Ki Rangga Gupita. Rangga Gupita tersenyum. Katanya, meskipun ia sudah mengetahuinya, tetapi kita akan berbicara bersama-sama. Kirandu Keling tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan minta agar Ki Wiradana memanggil orang-orang terpenting di tanah perdikan ini. Bukankah begitu yang kau maksud? Warsi yang hadir juga dalam pertemuan itu pun menjadi berdebar-debar. Tetapi ia masih tetap menahan diri untuk tidak dengan serta-merta menyatakan diri untuk berbuat sesuatu, sebagaimana dinasihatkan oleh kakeknya. Sementara itu, Ki Wiradana pun berkata, kita dapat melakukan bersama-sama. Kita membentuk pasukan tempur yang kuat sebagaimana dikehendaki, bukan sekadar pasukan pengawal, sekaligus membersihkan kerusuhan-kerusuhan yang ada di dalam lingkungan tanah perdikan ini. Para pengawal di padukuhan-padukuhan pun telah meningkat pula kemampuan mereka sehingga mereka bukan lagi sekadar orang-orang yang hanya dapat menjaga gardu di malam hari. Rangga Gupita mengangguk-angguk. Katanya, memang itu adalah jalan yang paling dekat yang dapat ditempuh. Dan kita akan menempuh jalan itu. Sampai sekarang Ki Wiradana masih menolak uluran tangan para perwira untuk membantunya membersihkan tanah perdikan ini dari kegelisahan itu. Dan itu aku hargai sebagai satu langkah yang bijaksana dan atas dasar harga diri. Namun jika keadaan memaksa, maka aku kira tidak ada salahnya jika para perwira itu ikut pula membantunya. Tentu akan dapat juga dilakukan oleh para pengawal khusus yang sudah terlatih. Tetapi dengan para perwira yang jauh lebih berpengalaman itu, tidak akan nampak terlalu banyak orang yang meronda di malam hari, sehingga tidak akan menimbulkan kegelisahan di antara orang-orang tanah perdikan ini. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya beberapa orang pemimpin pengawal tanah perdikan itu. Namun kemudian katanya, baiklah Ki Rangga. Aku akan memikirkannya. Mungkin pada saat tertentu aku juga akan memerlukan bantuan. Namun maksudku menghindari kemungkinan pengamatan orang lain atas kehadiran para perwira dari Jipang itu,
Sebagaimana rencana kita untuk menyusun satu pasukan tempur yang kuat, tetapi tidak dengan terbuka. Kirangga mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Kirandu Keling. Kita sudah dapat mulai melangkah. Tetapi bagaimana pendapat Kirandu Keling? Aku sependapat dengan isi pembicaraan ini. Tetapi aku pun sependapat dengan Wiradana, bahwa untuk sementara biarkan saja tanah perdikan ini membersihkan diri sendiri tanpa bantuan para perwira dari Jipang untuk tetap menegakkan wibawa para pemimpin dan pengawal tanah perdikan ini. Jika perlu biarlah aku, Ki Saudagar dan Ayah Wiradana sajalah yang membantu membersihkan tanah perdikan ini. Baru jika keadaan sangat memaksa, kami akan berhubungan dengan para perwira dari Jipang, sahut Kirandu Keling. Kirangga Gupita mengangguk. Kemudian katanya, baiklah. Kita akan melihat perkembangan keadaan di tanah perdikan ini, sementara kita juga menunggu perkembangan yang terjadi di Demak. Dengan demikian, maka Ki Wiradana merasa bahwa tugasnya menjadi semakin berat. Tetapi ia masih menghargai para perwira dari Jipang yang tetap menghargai kepemimpinannya. Sikap yang tentu tidak dimiliki oleh para perwira Pajang, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Warsi yang memperhatikan pembicaraan itu, meskipun ia sama sekali tidak mencampurinya sebagaimana biasa dilakukannya, seolah-olah ia tidak lebih dari seorang istri yang setia dan tidak mempunyai keinginan untuk melampaui langkah yang dilakukan oleh suaminya, di luar sadarnya telah memperbandingkan kedua orang yang masih sama-sama muda. Suaminya, Ki Wiradana pemangku jabatan kepala tanah perdikan di Sembojan, dengan Kirangga Gupita, seorang perwira Jipang dalam tugas sandi di tanah perdikan Sembojan. Sama sekali di luar keinginannya bahwa kemudian Warsi menilai keduanya. Namun yang dilihatnya adalah justru kelebihan pada Rangga Gupita. Baik seorang prajurit dan pemimpin maupun wujudnya sebagai orang muda. Tetapi angan-angan itu pecah ketika Warsi mendengar anaknya menangis. Anak laki-laki yang lahir dari perkawinannya dengan Ki Wiradana yang sudah melepaskan korban istri Ki Wiradana yang bernama Iswari. Dengan demikian maka Warsi pun meninggalkan pertemuan itu untuk pergi ke biliknya. Dilihatnya anak laki-lakinya yang lahir dalam keadaan sehat itu menangis ketika ia terbangun dari tidurnya. Sementara itu pertemuan di pendapa itu masih berlangsung sesaat. Karena sebentar kemudian, pertemuan itu pun telah dianggap cukup. Namun Warsi yang baru berbaring di sisi anaknya terkejut ketika ia mendengar suara di depan biliknya. Silahkan menunggu sebentar, terdengar suara suaminya. Sejenak kemudian, pintu bilik itu pun telah terbuka. Duga, bahwa mereka akan mendapat hukuman karenanya. Suaminya melangkah masuk sambil menutup pintu itu kembali. Warsi yang kemudian bangkit itu pun bertanya. Ada apa Kakang? Tidak apa-apa Warsi. Sekadar ingin melihat anakmu, jawab Ki Wiradana. Siapa? Bertanya Warsi. Kirangga Gupita, jawab Wiradana. Tanpa diketahui sebabnya, Warsi menjadi berdebar-debar. Namun ia pun kemudian membenahi pakaiannya sambil berkata, biarlah aku bawa anak kita keluar. Bilik ini terlalu kotor. Warsi pun kemudian membawa anaknya keluar pintu biliknya. Sebenarnya telah menunggu di ruang dalam Kirangga dan Kirandu Keling. Demikian Warsi keluar sambil mengemban anaknya, maka Kirangga pun tersenyum sambil melangkah mendekat. Begitu cepat besar, berkata Kirangga. Bersambung ke episode 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.